Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kedua bulan yang ke-11 ini masih diberikan kuat dan sehat oleh Bapa di surga. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar benar-benar berkonsentrasi menerima firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Kejadian 22 ayat 1-3 yang berbeda demikian. Dan setelah peristiwa-peristiwa itu terjadilah bahwa Elohim menguji Abraham dan berfirman kepadanya, Abraham, dan dia menjawab, inilah aku. Dan dia berfirman, bawalah sekarang anak laki-lakimu yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah engkau ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai persembahan bakaran di atas salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dan bangunlah Abraham pada pagi-pagi hari, lalu ia memeladani keledainya dan membawa bersamanya 2 orang muda dan juga Ishak anak laki-lakinya. Dan dia membelah kayu untuk persembahan bakaran itu. Kemudian dia bangun dan berangkat menuju tempat yang telah Elohim katakan kepadanya. Saudara, kalau kita ingat Abraham, kita juga harus ingat bagaimana janji Yahweh di dalam Kejadian pasal 12 bahwa engkau akan memiliki anak dan dari keturunanmu menjadi bangsa yang besar, dan siapa yang memberkati engkau akan diberkati oleh Yahweh, dan siapa yang mengutuki engkau akan dikutuki oleh Yahweh. Namun saudaraku, Abraham dijanjikan akan punya keturunan dan menjadi bangsa yang besar, tidak langsung diberikan anak kepadanya, tetapi harus menantikan penantian yang cukup panjang waktunya, yaitu selama 25 tahun. Selama 25 tahun. Sebab Yahweh berjanji kepadanya bahwa engkau punya anak dan keturunan menjadi bangsa yang besar. Usia Abraham itu 75 tahun. Dan setelah menantikan Ishak lahir, itu usia Abraham 100 tahun waktu Ishak lahir. Saudara, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan berbagai macam hal yang menakutkan, hal yang mengerikan, baik masalah cuaca, masalah kejahatan, masalah krisis ekonomi, di mana-mana terjadi krisis ekonomi. Maka tidak sedikit iman orang pada saat ini sedang mulai goncang, bimbang. Dan hari ini saya berikan temanya, ujian terhadap imanmu. Sekali lagi, ujian terhadap imanmu. Kita tahu kalau kita mau naik kelas di sekolah, kalau mau lulus, harus lewat ujian. Kalau ujiannya tidak lulus, maka tidak bisa naik kelas, tidak bisa juga lulus. Maka ujian itu sangat penting. Dalam pengiringan kita kepada Yahweh juga di akhir zaman ini, kita sedang diuji benar-benar kuat enggak iman kita menghadapi keadaan situasi dunia yang semakin rusak. Kalau Abraham tadi, setelah dia menantikan Ishak 25 tahun, dan Ishak sudah mulai bertumbuh, kira-kira usia Ishak itu sekitar mungkin 12-13 tahun, datang lagi firman Yahweh dalam Kejadian
pasal 22 ini, anak yang kau kasih Ishak itu persembahkan kepadaku darah Moria. Dan kita tahu kata dipersembahkan berarti dibakar. Nah, dalam lanjutan tadi, dalam Kejadian pasal 22 tadi, di ayat yang ke-9 sampai seterusnya yang berbeda demikian. Lalu sampailah mereka ke tempat yang telah Elohim katakan kepadanya, dan di sana Abraham mendirikan mezbah, dan dia menyusun kayu-kayu itu, dan dia mengikat Ishak anak laki-lakinya itu, dan meletakkan dia di atas kayu-kayu di mezbah itu. Lalu Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anak laki-lakinya. Tetapi berserulah malaikat Yahweh dari langit kepadanya dan berfirman, Abraham, Abraham, dan dia menjawab, ini aku. Lalu dia berfirman, janganlah engkau mengulurkan tanganmu ke atas anakmu itu, dan jangan membuat apapun kepadanya, karena sekarang aku telah mengetahui bahwa engkau seorang yang takut akan Elohim, dan engkau tidak menahan anak laki-lakimu, anak tunggalmu dari aku. Lalu Abraham mengangkat matanya dan melihat, dan tampaklah di belakangnya ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Maka pergilah Abraham dan mengambil domba jantan itu, lalu ia mempersembahkannya sebagai persembahan bakaran pengganti anak laki-lakinya. Saudara, dan ayat yang ke-14, dan Abraham menyebut nama tempat itu Yahweh Yireh. Sebab itu sampai hari ini dikatakan orang di atas gunung Yahweh itu akan terlihat atau menyediakan. Saudara, kita perhatikan di sini bahwa Abraham itu tidak peduli sekalipun dia sudah menanti Ishak itu selama 25 tahun, dan setelah mulai besar diminta lagi oleh Yahweh. Sebab apa? Yahweh sedang menguji iman Abraham, dan ternyata iman Abraham lulus ujian. Maka kita tahu bangsa di dunia yang diberkati oleh Yahweh itu adalah bangsa keturunan daripada Abraham, yaitu bangsa Israel. Dan yang pernah kita juga ingat bahwa Ayub juga diuji imannya, hilang harta semua, hilang 10, ya mati anak 10. Tetapi lewat semuanya itu Yahweh sedang menguji Ayub, dan setelah Ayub lulus ujian, maka dia kembalikan hartanya 2 kali lipat, dan anak yang 10 meninggal, dia dikasih lagi 10 anak. Saudara, kalau engkau sedang diperhadapkan ujian iman, maka bagaimana caranya agar lulus imanmu menghadapi ujian? Pertama-tama yang harus engkau lakukan adalah engkau tetap pegang teguh firman Yahweh. Lagi, engkau tetap pegang teguh firman Yahweh. Karena apa yang difirmankan Yahweh itu tidak pernah tidak terjadi. Sebagaimana janji Yahweh tadi kepada Abraham, kau akan punya anak sekalipun dia harus menanti dalam waktu 25 tahun, dan Sarah sudah mati haid, tapi tetap janji Yahweh itu terjadi, digenapi, bahwa Ishak lahir bagi mereka. Yang kedua, agar lulus engkau dalam ujian iman, tetaplah engkau dengar firman Yahweh dan hidup dalam firman Yahweh. Sekali lagi, tetap dengar firman Yahweh dan hidup dalam firman Yahweh. Dalam Roma pasal yang ke-10 17, iman itu timbul, yaitu pendengaran akan mendengarkan firman Yahweh. Jika engkau ingin imanmu lulus ujian,
Seringlah dengar firman, setelah dengar, imani apa yang Yahweh firmankan, maka engkau pasti menang seperti yang dialami oleh Abraham maupun Ayub. Yang ketiga, apa yang harus engkau lakukan supaya engkau lulus ujian imanmu? Harus siap menerima segala keadaan apapun. Menyenangkan tidak menyenangkan, ingat, di balik yang pahit itu ada yang manis. Maka supaya engkau kuat menghadapi kepahitan itu, disitulah engkau belajar menerima segala keadaan, belajar mengucap syukur. Dalam Ayub pasal 1 ayat 20-22, Ayub berkata, setelah kehilangan harta semua, setelah 10 anaknya mati, maka dia berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Jadi Ayub siap menerima keadaan, termasuk Abraham tadi, persembahkan anakmu, dia persembahkan, dia tidak ngomel. Gimana sih Yahweh ini? Udah dijanjikan, lama nunggunya, sekarang udah lahir Ishak, makin besar, diminta lagi, gimana sih? Abraham tidak ngomel. Dia tetap melakukan, menerima segala keadaan, proses ujian imannya. Karena apa? Di balik ujian itu ada berkat yang besar. Maka kalau sekarang ini kau sedang diperhadapkan dengan berbagai macam ujian imanmu, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah pelajaran, atau masalah yang lain-lain, engkau tetap yakin dan menerima segala keadaan, pegang janji firman Yahweh, satu saat pasti engkau menjadi pemenang melewati itu semua. Yang berikutnya, supaya engkau lulus ujian imanmu, apa yang harus kau lakukan? Selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesaya pasal 36 ayat 27 yang berbunyi demikian. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku, dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, supaya kita teguh dalam firman Yahweh itu, kita harus mengandalkan Roh Kudus. Yahweh berikan Roh Kudus di dalam diri kita, sehingga lewat Roh Kudus itulah kita kuat menghadapi segala tantangan rintangan apapun. Lewat Roh Kudus itu juga kita mengimani apa yang Yahweh firmankan, janjikan, pasti terjadi. Lambat atau cepat pasti terjadi apa yang dijanjikan itu. Yang terakhir, apa yang harus engkau lakukan supaya lulus imanmu? Tetap tekun dalam doa dan memuji Yahweh. Sekali lagi, tetap tekun doa dan memuji Yahweh apapun yang kau alami. Kita ingat seperti Paulus dan Silas, setelah ditangkap, mereka dimasukin ke penjara, sudah rusak tubuhnya karena disiksa, tapi di dalam penjara itu mereka berdoa dan memuji menyembah nama Yahweh. Kalau ingin lulus imanmu menghadapi berbagai macam pencobaan, tekunlah engkau berdoa, tekunlah engkau membaca firman Yahweh itu, tekunlah engkau memuji menyembah Yahweh itu, apapun keadaanmu. Dan lihat seperti Paulus dan Silas ketika doa dan memuji Yahweh, tembok-tembok penjara itu runtuh semua melalui doa dan pujian. Iman mereka mengalahkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam situasi akhir zaman ini juga, apapun yang sedang terjadi, jangan lihat keadaan, tapi lihat kebenaran firman Yahweh. Lihat kemahakuasaan Yahweh. Dengan cara apa? Imanmu harus teguh. Apapun yang sedang engkau alami, berbagai masalah demi masalah, belum masalah satu, datang lagi masalah berikutnya, engkau sedang diuji imanmu, maka engkau harus lulus.
dan hanya orang yang lulus imannya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, apapun sedang yang kau alami, tetaplah yakin kekuatan Roh Kudus mengalir dalam dirimu. Firman Yahweh itu menjadi pondasi yang kuat dalam dirimu menghadapi segala kesulitan ke depan, sebab engkau menjadi pemenang di dalam Yeshua HaMasyiah karena imanmu bisa lulus menghadapi berbagai macam ujian. Tetaplah yakin Yahweh pasti memberikan kemenangan kepada anak-anaknya yang teguh imannya, yang lulus ujian imannya. Dia pasti dijamin masuk surga. Selama di dunia ini diberikan kemenangan oleh Bapa di surga. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu ini. Kami bersyukur apapun yang sedang terjadi di dunia ini, Engkau izinkan supaya kami diuji iman kami. Seperti apa iman kami? Apakah dengan keadaan dunia ini makin hari makin rusak, makin jahat, makin kacau, iman kami goyah atau teguh? Tapi lewat firman-Mu yang sudah kami dengarkan, jika Engkau menguji iman Abraham, iman daripada Ayub, mereka lulus. Yahweh yang mereka sembah itu juga yang kami sembah. Roh Kudus yang mengurapi mereka itu juga yang mengurapi kami. Maka jika mereka berkemenangan, kami juga berkemenangan karena kami menyembah Yahweh yang sama, Roh Kudus yang sama. Kuatkan iman anak-anak-Mu apapun yang sedang mereka alami saat ini, supaya mereka tetap teguh imannya dan mereka bisa lulus menghadapi ujian imannya. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati gerejamu semua persatukan. Berkati bangsa dan negara kami supaya tetap aman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Yahweh berkati.